Semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah bersama saya Pak Budi Kurniawan. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, ready Mbak? Oke, ready ya. Karena kita mau berdoa, tolong kita jaga kekhidmatan biar doa kita menjadi spirit dalam pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Mungkin saya aja yang memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, karena ini masih momen bulan November, Hari Pahlawan. Beberapa hari yang lalu kita mengenang Hari Pahlawan dan jasa para pahlawan. Saya pengen mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan nasional, yaitu kita lagu syukur. Semuanya ingat lagu syukur kan? Oke. Sekarang saya butuh satu perwakilan untuk maju ke depan untuk memimpin kita menyanyikan lagu. Ayo. Atau saya tunjuk? Tunjuk saja ya. Oke, monggo Mbak. Silahkan. Mbak Ija ya. Oke. Semuanya berdiri. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Lagu ini mengingatkan kita pada jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang di tahun 45, tepatnya bulan November yang dimulai dari tanggal 10. Kalau kita mengingat itu, mungkin berkat mereka kita bisa merdeka dan bisa sampai pada tahap sekarang ya semuanya. Oke, sebelum saya mulai pelajaran, saya akan mengabsen satu-satu. Ya, saya ke sekolah, ke kelas ini ya cuma mau meeting aja. Kelas dengan 10 MPLB 1. Oke. Ahmad Eki Fernanda hadir. Adinda Anabel. Silakan kalian lanjutkan. Agnesia. Yang mau bermain, yang mau tidur. Andara Dwi. Ania Miftahul. Arifin. Menjalankan tugas masuk kelas gitu kan. Arin. Aurel. Ayudhya. Tika. Hadir. Cindy. Hadir. Desya. Silakan kalian lanjutkan. Diah Selo. Yang kalau saya minta sekretaris absen. Winur. Di absen di titik-titik. Dwi Pragita. Eka Putra. Diisi anak-anak. Emi Maisaro. Ya. Pamelita. Melita hadir.
hadir. Fatria. Francisca. Indriani. Hadir. Oh, Indriana. Maaf. Jenny Marsialia. Diana Lanang. Oh ya, di sini Jul. Biasanya di pojok Jul. Meli hadir. Miftia. Oh, izin TUK. Oh, TUB. Nailatul. Nawira hadir. Nena. Nah, HP-nya sebentar, oke. Nesa hadir. Novia. Odi. Jangan kaget, Di. Rahayu. Reviana. Windy terakhir. Oke. Ada yang nggak kepanggil? Siapa? Bentar. Novita. Oh, ya. Novita Nur Aisyah. Oke, ya. Maaf. Guru juga manusia, ya. Oke ya. Lalu kita membahas mengenai apa? Masih ingat? Oke. Minggu lalu kita membahas apa? Jenis-jenis manusia purba. Tema kita minggu lalu adalah manusia purba. Oke. Manusia purba, kita coba flashback kemarin hanya mengetes apa? Bukan mengetes istilahnya. Menguji ingatan yang kemarin kita bahas. Pertanyaannya adalah pertanyaan dasar ini, pertanyaan pengetahuan dasar sebelum yang kemarin kan kita sudah menganalisis ya. Untuk mengingat kembali pengetahuan dasarnya adalah jenis manusia purba di Indonesia itu ada berapa jenis? 3. Yang pertama, Meganthropus, Paleo, Javanicus, terus Pithecanthropus, Erectus, dan Homo sapien. Oke, terima kasih masih sedikit mengingat. Tolong nanti dilanjutkan lagi belajarnya. Hari ini kita akan membahas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalian kalau melihat Pak Budi, terus artis ya, Syahrini, itu idola Pak Budi loh ya. Syahrini. Terus ada Bua Salosa, ada Agnes Monica. Ya. Itu semuanya adalah warga negara Republik Indonesia dan bagian dari bangsa Indonesia. Halo. Masa pelajaran masih mengacak saja atau bercermin saja? Oke ya. Oke, nah. Kalau dilihat perbedaannya kan sangat berbeda banget ya. Ada Agnes Monica, ada Syahrini. Ada Pak Budi. Ya. Ada Bua Salosa. Itu kan sekelompok manusia yang tinggal di Indonesia. Tapi kenapa kok bisa? Pertanyaannya apa? Kenapa kok bisa berbeda-beda? Ada yang putih, ada yang hitam gelap, ada yang seperti saya coklat. Karena gennya beda, dimulai benar Mbak Nesa tadi. Rasnya berbeda, berarti asal-usul rasnya berbeda. Oke ya, nah hari ini kita membahas mengapa sih kok rasnya berbeda, karena mungkin asal-usul kita semuanya berbeda. Padahal
manusia pertama itu siapa? Adam ya, yang laki-laki. Dan F atau Hawa ya. F atau Hawa. Dalam kepercayaannya Yona, yang Nasrani mungkin namanya bukan Hawa tapi F, Eva. Adam and F. Ya, Yon ya. Hawa juga. Oh, berarti sudah terkontaminasi dengan yang Muslim. Oke, nah. Oke ya. Di situ nanti kita hari ini membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Karena apa? Saya melihat kalian ini juga sama. Ada yang hidungnya agak mancung, ada yang hidungnya agak besar seperti saya, ada yang matanya sipit. Nih. Oke. Nah, di sini untuk pengantar saya mulai dengan apa? Saya mulai dengan tak kasih motivasi dulu. Ya. Biar kita semangat dalam belajar hari ini. Oke ya, saya bacakan. Saya ini mengambil kata-kata Bung Karno. Jika kita memiliki keinginan yang kuat di dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membantu mewujudkannya. Jadi dalam pembelajaran itu kalian harus memulainya dari dalam hati. Nah, seperti biasanya yang saya selalu di awal-awal motivasi. Nah, kalau kalian dalam belajar kali ini itu sudah motivasinya sudah nggak mood untuk belajar, ya sudah hilang semua, ya kan? Oke, sekarang saya akan coba tontonkan video mengenai materi kita hari ini. Saya hari ini akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini saya akan memutarkan video sebentar, terus nanti setelah itu saya sebagai fasilitator kalian untuk kalian biar lebih aktif dalam pembelajaran. Oke ya. Bentar. Tidak gelem. Bentar. Oke. Oke. Ini ada video mengenai Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini adalah kita akan memahami cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan hari ini kita akan masuk ke bagian yaitu asal-usul nenek moyang Indonesia, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal manusia purba. Nah, bagi yang belum melihat videonya, jangan lupa untuk dilihat ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk materi kita yaitu D, asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, semuanya, seperti yang kita tahu, banyaknya suku di Indonesia itu berdampak pada munculnya keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan ini bisa menjadi masalah apabila kita tidak pandai mengelola keragaman dan perbedaan yang ada. Dan tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan sih kedatangan mereka ke Indonesia. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keragaman budayanya. Untuk itu, kita harus mempelajari agar kita bisa menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Oke, baik anak-anak semuanya. Menurut Sarasin Bersaudara, seperti yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil, dan mereka ini mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Nah, ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga membentuklah Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utamanya. Nah, beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia yang tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai itu dihuni oleh para penduduk pendatang. Nah, penduduk asli itulah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hyang di Kamboja, Myeotse, Yeochen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya.
Nah, selanjutnya beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi itu merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan dan Oseania. Ya, Veda ini adalah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu dan kedua ras Melanesia dan Veda ini hidup dalam budaya Mesolitik. Lalu selanjutnya para pendatang itu membawa budaya baru yaitu budaya Neolitik. Dan para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Nah, mereka yang datang ini datang melalui dua tahap ya. Mereka ini yang disebut dengan Sarasin itu disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Yang pertama kita akan bahas Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua ini adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama. Nah, ini sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, yang kedua jalur utara atau timur melalui Filipina dan Sulawesi. Nah, anak-anak bisa lihat di peta ini adalah peta kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia di mana garis merah ini Proto-Melayu dan garis hitam ini Deutero-Melayu. Nah, kita pertama lihat Proto-Melayu. Dia terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama dari jalur barat, ya, dia menuju ke selatan, lalu dia menuju ke Malaysia, lalu dia langsung ke Sumatera. Lalu ada juga yang langsung ke Pulau Kalimantan, bahkan langsung ke Jawa. Nah, lalu yang kedua itu dia melalui jalur utara di sebelah sini, lalu dia ke selatan, lalu dia masuk melalui Filipina, lalu dari Filipina dia masuk ke Sulawesi. Nah, ini adalah peta jalur kedatangan bangsa Proto-Melayu. Bangsa Melayu tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba pada umumnya pada masa itu. Dan ini terbukti dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum yang telah berlaku hampir semua peralatan mereka itu terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum ini dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu adalah kapak persegi. Dan kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu kita ketahui bahwa suku bangsa Indonesia yang saat ini termasuk keturunan Proto-Melayu itu adalah suku bangsa Batak, suku bangsa Dayak, suku Toraja, suku Alas, dan suku Gayo. Lalu selanjutnya kita akan melihat Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Deutero-Melayu ini adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara dan mereka ini membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Nah, itulah kenapa mereka ini sering disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban mereka ini lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka membuat perkakas dari perunggu dan peradaban mereka ini ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Dan suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Lalu anak-anak semuanya, ras Deutero-Melayu ini juga mempunyai peradaban pelayaran yang lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka ini sebagai pelaut itu dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Dan perpindahan ras Deutero-Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Proto-Melayu ini ada yang mencapai kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai ke Madagaskar. Nah, selanjutnya kedatangan ras Deutero-Melayu di Kepulauan Indonesia ini makin lama semakin banyak dan mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian mereka. Hingga pada akhirnya Proto dan Deutero-Melayu ini membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Dan masa selanjutnya mereka ini sulit nih untuk dibedakan karena mereka sudah tercampur ya, sudah membaur. Lalu selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah Melanesoid. Ras ini juga terdapat di Kepulauan Indonesia, yaitu ras Melanesoid ya. Mereka ini tersebar di Lautan Pasifik di kepulauan yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid. Dan pada mulanya ini kedatangan bangsa Melanesoid ini di Kepulauan Indonesia itu berawal saat zaman es terakhir yaitu 70.000 sebelum Masehi. Dan pada saat itu Kepulauan Indonesia ini belum berpenghuni.
Jadi ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut itu menjadi beku, lalu permukaan laut itu menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan yang saat ini. Hingga pada saat itu muncullah pulau-pulau baru, dan adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup untuk berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Nah, ini jadi berarti untuk ras Melanosoid ini. Oke, lalu selanjutnya bangsa Melanosoid ini melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Lalu selanjutnya mereka ke benua Australia yang sebelumnya itu merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Nah, bangsa Melanosoid ini hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi Papua dan Australia. Dan peradaban pada bangsa Melanosoid ini dikenal dengan Paleolitikum. Ya, oke anak-anak semuanya. Sekarang ada lagi yang keempat, Negrito dan Wedit ya, atau Negrito dan Wedoid. Anak-anak semuanya, sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita ini sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpai itu mereka yang berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Lalu sejauh mana kelompok Negroid itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Dan saat ini sisa-sisa suku Wedoid itu masih ada dan dapat kita temukan. Mereka ini hidupnya meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Contohnya suku Sakai di Siak ya, lalu ada suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Nah, ini adalah dua contoh peninggalan suku Wedoid di masa kini. Lalu untuk suku Negrito di Indonesia itu sudah tidak terdapat lagi ya sisa-sisa kehidupan suku Negroid ini ya. Namun di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada. Suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Nah, ini merupakan bukti nyatanya. Nah, anak-anak, dalam bahasan yang telah kita bahas tadi tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia, selama ini kita ketahui bahwa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid itu tidak menunjukkan hubungan genealogis ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keberadaan mereka ini ada karena pergantian populasi. Nah, namun berdasarkan penelitian baru yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa, ternyata asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan dua atau lebih populasi keturunan sehingga menghasillah teori baru yaitu teori out of Africa dan out of Taiwan. Nah, ini akan menjadi tugas untuk anak-anak semuanya. Jadi mari kita simpulkan, yang pertama, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah bangsa dari daratan Yunan di Cina Selatan. Yang kedua, nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di Asia Selatan itu berasal dari satu sumber, yaitu bangsa Austronesia. Lalu yang ketiga, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia di daratan Yunan ini terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama atau Proto-Melayu yang datang pada zaman Batu Tua atau Neolitikum, dan gelombang kedua yaitu Deutero-Melayu yang datang pada zaman Perunggu. Dan yang terakhir, terdapat beberapa kelompok manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia. Beberapa bangsa tersebut adalah manusia Pleistosin, suku Wedoid, dan suku Negroid. Ketiga suku tersebut juga merupakan bagian dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tak bisa kita. Oke semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi ya materi selanjutnya, yaitu tentang corak kehidupan masyarakat masa
Famelita. Pas di belakang sini. 2 cowok sama ini jadi 6. Lah terus itu jumlah kelompokmu 5, yang ini 6. Rapopo. Oke. Oke ya, sudah ya, anggota kelompoknya pas ya. Oke. Gimana? 1, ini kan 1, 2, 3, 4. Tambah ini 1, 5. Ini masuk sini. Masuk sini ya, 5 ya. 1, 2, 3, 4. 5. Ini 5. Udah, ini aja 4, 5. 5 Mbak Iki, sana pas 5 belakang. 2. Oke. Mana 7? Ya, 1 geser ke belakang. Oke, kelompoknya. Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang perwakilan satu-satu kita gambreng menentukan pilihan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya saya pakai nama para artis saja ya yang mewakili dengan 5 asal-usul bangsa Indonesia. Oke ya. Oke, perwakilan. Kelompok 1 saya namakan kelompoknya Syahrini. Kelompok 2 saya kasih nama kelompoknya Buah Salosa. Kelompok pemain bola mewakili suku kulit hitam, mewakili negroid. Terus kelompok 3 mewakili atas nama saya sendiri, Budi Kurniawan, kelompok Wedit, ya. Kelompok 5 mewakili Agnes Monica. Kelompok 6 mewakili siapa? Bukan, mewakili Najwa Shihab aja ya. Oke. Oke, makanya ini kita milih kamu kelompok berapa itu ditentukan oleh gambrengnya. Kita menggunakan sistem gambreng. Oke, ben suasananya cair. Oke ya. Oke, perwakilan satu-satu. Oke, perwakilan satu-satu. Oke, ayo. Oke, perwakilan satu-satu. Berarti ada 6 kelompok. Ayo. Sudah? Oke, pas. Kurang. Oke, gambreng yuk, gambreng. Kok ada 7? Kamu sudah diwakili. Kamu sudah 2. Oke. Ya, oke. Oke, ya. Om Pimpa Alayum Gam. Oke, sweet. Sweet aja. Sama Pak, sama Pak. Oh, 3, oke. Kamu milih kelompok apa? Atas nama siapa? Mantan Najwa Shihab. Oke, Najwa Shihab. Ayo gambreng lagi. Pak Budi aja ya. Atas nama Pak Budi ya. Oke. Oh. Baleni, diulang. Ayo. Oke, Nena milih Agnes Monica. Oke, ayo. Ayo. Milih terakhir siapa? Buah Salosa ya. Mewakili suku Negrito kok. Oke. Berarti kurang siapa meneh mau? Hah? Berarti mewakili anu saja. Kamu pilih artis cowok atau cewek? Puan Maharani saja, Pak. Oke, ya wes Puan Maharani.
Oke. Oke ya. Kelompoknya Puan Maharani. Oke. Berarti kita mulai dari, karena tadi yang pertama tadi kelompoknya Najwa Shihab, ini tak kasih kalian tugasnya adalah menganalisis mengenai ras nenek moyang manusia di dunia. Ras nenek moyang di dunia. Bentar. Itu nanti petunjuk berikutnya ya. Yang kedua, menganalisis asal usul. Ini kelompok Najwa Shihab. Kelompok Najwa Shihab akan menganalisis mengenai ras-ras manusia di dunia. Oke. Karena apa? Karena gini, kita sebelum ke nenek moyang bangsa Indonesia, paling tidak kalian mengenal ras nenek moyang manusia, ya kan? Jadi itu penting juga dimulai dari situ. Kelompok kedua tadi kelompok apa? Kelompok Pak Budi Kurniawan, ya. Kelompok Pak Budi Kurniawan menganalisis mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. Kelompok ketiga, kelompok apa tadi? Kelompok Agnes Monica menganalisis mengenai persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi tadi kan ada beberapa tempat yang menjadi wilayah-wilayah dari ras-ras nenek moyang bangsa Indonesia. Terus habis kelompok Agnes Monica, kelompoknya siapa tadi? Kelompok Syahrini. Arifin, kelompok apa tadi, Pin? Oh, Bahasa Losa. Kelompok Bahasa Losa menganalisis mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. Kelompoknya Syahrini, ya. Coba kelompok Syahrini itu menguraikan teori-teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari para ahli. Ini minimal 6 teori atau 6 ahli yang mengungkapkan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kelompok terakhir, kelompok Syahrini ya. Jadi gini, kelompok Syahrini itu ya menguraikan pendapat-pendapat para ahli mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini minimal ada 6 ahli. Oke. Terus kelompok terakhir, kelompoknya Puan Maharani. Ini kayaknya penggemar PDIP ya. Oke. Yaitu menganalisis mengenai dari berbagai macam teori tadi, kira-kira teori apa yang paling valid terhadap nenek moyang bangsa Indonesia, mendekati kevalitan. Oke. Nah, gimana? Pamelita kelompok berapa, Fam? Kelompok Puan. Menganalisis atau mencari tahu mengenai teori mana yang mendekati kevalitan terhadap asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke? Ya? Sudah ya? Sudah ada pertanyaan? Nah, petunjuk selanjutnya adalah ini saya
standarnya saya turunkan dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu pakai 6 paragraf, karena tugasnya beda, hari ini saya bikin Pedoman menjadi apa namanya rambu-rambu pas belum minimal saya 4 buat. paragraf. Harinya hari apa Dan untuk setiap sejarah? paragraf minimal 6 Sejarah kalimat. peminatannya. Oke, minimal 6 Oh, belum di-share jadwal. kalimat. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Oke, makasih ya. Oke. Sekarang setiap anggota kelompoknya boleh berkumpul untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Oke. Walaupun kalian nanti mengerjakan tugas, saya tetap akan melakukan penilaian seperti biasanya, ada penilaian individu, penilaian kelompok, gitu ya. Oke, sekarang silahkan bekerja. Selamat bekerja. Oke, silahkan bergabung pada anggota kelompoknya masing-masing. Pinjem ya. Pinjem ya. Pinjem ya. Oke, selamat bekerja. Ayo segera kumpul. Tugasnya nanti dipresentasikan. Ya, jangan lupa disusun yang rapi. Ya. Di selembar kertas, enggak apa-apa. Ayo bergabung. Oke, ini belum bekerja kok malah main foto-fotoan terus. Ayo Nen, ayo Nen, ayo Nen, serius-serius Nen, ya Nen. Ayo, dikerjakan. Aku kesupisan ya baca kelas rolas. Ya iyalah. Aku kan kerjanya jam ke-5. Tapi pikiranku jam ke-6. Oke. Jadi jam ke-5 aku nganggur, kosong. Anak diem aja. Maksudnya enggak baca anu kan aku kan anu waktu anu lagi kayak jadi sing sejam lumayan. Jadi sejam kanggo gawe iki lho. Anak nggak ngingetin. Ora ras-ras di marani, dunia, mengenal ras-ras di dunia. Nah, tapi kan dia materine ora rampung. Maksudnya wongnya anu gawene nyambi. Jadi ketika jam kosong kan ketika jam kosong kan maneman. Oke, waktu kita nanti mengerjakan tugas berarti saya kasih waktu sampai dengan 11.15. Setelah itu presentasi 15 menit, makanya segera dikerjakan. Oke, silakan. Ya, di kertas itu enggak apa-apa. Hah? Kan untuk memulai bagaimana kita mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kan paling tidak kita mengenal ras-ras yang ada di dunia kan. Jadi setidaknya kalian mengenal itu dulu. Makanya kalian mencari tahu atau menganalisis mengenai ras-ras di dunia. Misalkan ada ciri-cirinya seperti apa, persebarannya di mana, kan gitu. Oke? Paham? Gak ada masalah? Oke, selamat bekerja. Ya, cari kira-kira kan setelah bentar, permisi. Kalau mendekati kevalidan, berarti kan kalian nanti menganalisis dari berbagai macam teori. Ya, kenapa Anda menyimpulkan teori itu paling valid? Paling tidak kan dari bukti-bukti apa yang paling mendekati kevalidan. Oke ya? Oke. Oke.
Oke. Ya. Ayo, tak biji lo. Masa anggar main-main nilai kerjasama timnya rendah lo ya. Ya. Kan ada tuh teori Nusantara. Teori Nusantara itu kan salah satu pendukung dari berbagai macam teori masuknya orang-orang Indonesia itu kan Muhammad Yamin. Kenapa kalian Assalamualaikum menganalisis warahmatullahi itu? wabarakatuh. Kenapa sih kok ada sampai teori Nusantara? Nah, kira-kira ini berasal dari orang Indonesia asli. Apa kalian cari tahu? Siang ya. Semuanya. Pendukungnya apa bahwa maaf ya. Indonesia itu berasal Saya dari Nusantara ini. Kita sendiri itu kan ada teori, ada data-data untuk mendukung sampai teori itu muncul. Oke? Ini pakai headset bukan sambil jalan sambil mendengarkan musik atau ini sambil Zoom. Kan kalau kalian mencoba Mbak, tolong LCD-nya dinyalakan. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu kan melihat tadi berbagai macam itu kan. Nah, kira-kira dengan ciri-ciri seperti ini itu tadi juga di situ disebutkan ada ras Melayu, ras Melanosoid, ada Wedit, ya toh? Nekroto dan Wedit kan ada berapa ras atau berapa asal usul? Kan Melayu itu kan basicnya kan adalah ras Mongoloid. Mongoloid itu kan terpecah menjadi dua, yaitu Proto Melayu Mongoloid sama Deutero Melayu Mongoloid. Oke, paham ya? Berarti ada apa? Kalau yang dari penjelasan tadi apa? Proto Melayu, Deutero Melayu, Melanesia, sama Melanosoid dan Wedit. Saya dari IPS. Oke. Kelas 12. Paham ya? Oke, silahkan. Panggil pakai ini aja. Yang penting saya tahu wajah-wajah kalian. Ambil tertulis di sini. Tanggal 15 ya. Afif. Asih. Malah jawab. Agung Lavia. Masih juga. Ardania Aurora. Alessia Nasla. Mana? Ayo segera, ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Anissa Nur Septiani. Arinda Setianingsih. Arlo Zaki. Saya tidak. Ini agak geser sini sedikit dong, biar saya punya jalan. Nah, ini. Astila Risa. Ayudhya Pramesti. Oke. Sarah Amrida. Osis. Diturunkan sedikit sebentar. Maskernya. Oke. Nadine. Mana? Ya. Datu Leda. Datu. Hari ini bekerja bukan Novita. Selfie-selfiean. Oke, ayo. Fahmi Awalin. Venia Putri Yuliani. Veronisa Salsa.
Fikri, Lucy Felicia, Lutfia Kamal, Melisa Yogi, Michelle Farel, Mikael ya, bacanya Mikael, Michelle, Muhammad Johar, Iya kak, ada kesulitan? Muzaki Alfa, Aman ya? Nadira, Hah? Nadifa, Ya betul. Betul. Nuzul, Putri Reza Indah, Mas, tolong angkat mic. Raka Raditya, No sidik. Rendra. Oh, ini kok panas banget ya? Mentok ini. Lepas. Salisa, Ngene. Oke. Siva Fatima, Ngono. Jadi dari sini saya masih bisa memantau kalian bekerja. Tiara Rahayu, Linda Gita, Iya. Saya menilainya dengan kode saja ya. Jadi nanti kalau misalkan ada plus minusnya tinggal kasih plus minus itu. kok nggak nyambung ya? Kalian belum pernah tes habis Zoom ya? Baru sekarang ya? Biasanya kan Zoom-nya 6:30 sampai jam 10. Ini sampai jam 10 berarti sampai jam 11:30. Ya, 30 menit lagi. Ayo Nena. Tak minus lo Nen. Tak minus lo. Kemarin saya sudah kirim lewat tim ya. Oke, tak minus ya? ini 1. Makanya serius. Sudah buka tim belum? Belum. Coba, kayaknya saya kirim lewat Bantu tim. yang lainnya, ayo. Belum, coba nanti saya. Oke, saya duduk di tengah biar bisa mengamati semuanya. Oke, kalau ada kesulitan ngomong aja ke saya. Apa? Gimana? Ya namanya minimal Nen, berarti 5 boleh. 10, 4. Oh iya. Bentar, saya kirim. Ya ini sebagian. Oke, 10 menit lagi, ayo segera.
hujan. Ini kan saya salah ini ya Bu, ngirim video ini nggak bisa gimana ya Bu? Salah ngirim video gimana? Ini kan harusnya ke yang fisika, ini ngirimnya ke rumah Bu. Di tim sini nggak bisa gimana ya Bu? Oh gitu. Hapuskan Bu. Ya dihapus. Nggak bisa pulang ini Bu. Oh iya, yang menghapus saya. Iya, coba bisa kamu Bu. Nah, Kita lihat waktunya, kalau memang memungkinkan semua, kalau enggak ya minggu depan. Berarti pertemuan berikutnya ya presentasi. Hah? Terus Natalis kan? Ya kita lihat situasinya nanti. Kalau memungkinkan ya kita semuanya. Gimana kelompoknya Odi, Nesa, ada kesulitan? yakin ini dihapus bukan untuk saya. Makasih ya Bu. Bukan video karena kah? Ambil helm. Iya, tak apa-apa. Hujan loh ya, hati-hati loh ya. Hujannya lebat ya. Ini untuk tes itu dari konsep dasar ilmu sejarah, kemudian kehidupan masa praaksara, ya apa di file lebih jelas ya. Ilmu dasar Mana Nov, ada kesulitan? sejarah punya PPT-nya ya. Saya gampang ya. Gampang ya, karena kalau ras-ras di dunia gampang. Megang kelas 10 jadi belum punya PT-PT yang itu. Terus hipotesis masuknya hidup Buddha ada karena ini kan kelas 11. Kelas 11 IPS jadi ada. Kemudian ini ada bagian masa praksara. Kemudian jalur rempah. Nah, saya dari salah. Ya, silakan. Sudah selesai. Oke, 8 menit lagi, ayo. Oke. Nah, ini ada bagian jadi semacam rangkuman dari yang telah kalian Nanti pelajari presentasinya dari itu mata kan praksara. ber-6 atau Ya, ber-5. jadi ada Setidaknya nanti ada yang satu menjadi di mana masa praksara dibagi atas yang satu menjadi notulen. Mesozoikum dan Neozoikum. Okay. Neozoikum sendiri dibagi atas Pleistosin dan Holosin. Pleistosin dibagi atas Pleistosin tengah, bawah, dan atas. Ya. Kemudian ditinjau dari segi apa namanya ini? Manusia purba. Ini berbagai jenis manusia purba dari Paleojavanicus, terus Homo erectus mojokertensis, Homo erectus robustus, Homo erectus erectus, Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo sapiens soloensis, Homo sapiens wajakensis, dan Homo sapiens sapiens. Ya, ini jenis manusia purba, di mana manusia purba ini hidup di ini ya, di lapisan Pleistosin bawah, tengah, atas.
Kemudian Homo sapiens ada di lapisan Holocene. Kemudian dari tinjauan dari ekonomi, ini ada kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian nanti aja nanti. Berburu dan ngecasnya nanti pas istirahat aja. Jangan di atas itu loh. Udah di situ aja. Ini tingkat alam, ya. Kemudian dilihat dari alatnya, alat dari batu Paleolitikum, Mesolitikum. Ya, Paleolitikum ini masa berbaru dan meramu tingkat awal. Mesolitikum masa berburu dan meramu tingkat lanjut dan masa bercocok tanam tingkat awal. Neolitikum masa bercocok tanam tingkat lanjut. Kemudian zaman logam ini dibedakan atas zaman perunggu dan besi atau dikenal juga secara ekonomi berarti. Oke, 5 menit lagi yo. Ayo segera. Kemudian alat-alat yang ditemukan. Ini alatnya ini enggak ada di sini ya. Kalau dituliskan di sini nggak cukup. Terus budaya Paleolitikum dibedakan atas budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Kemudian Mesolitikum ada geocommoding, Rosector, dan Abrisoros. Kemudian ini dari zaman Neolitikum sampai dengan zaman logam, ini ada tradisi yang dikenal dengan tradisi megalitik. Yaitu ada di PowerPoint di tim saya kirim. Nah, tradisi megalitik ini bukan zaman tersendiri, tapi tradisi yang berkembang dari Neolitikum hingga logam. Ya. Kemudian ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan, ya, masa berburu dan meramu masih nomaden, alat masih kasar. Kemudian masa berburu dan meramu tingkat lanjut dan bercocok tanam tingkat awal. Ini sudah semi nomad ataupun semi sedenter, alat sudah sedikit dihaluskan, kemudian sudah mengenal kebudayaan kerohanian berupa kepercayaan dan lukisan di gua-gua. Masa bercocok tanam tingkat lanjut sampai dengan masa perundagian, ini sudah sedenter atau menetap, alatnya sudah halus, sudah. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kepercayaan atas dasar jenis kelamin dan sudah mengenal sistem kepercayaan. Oke, dari bagian ini silakan kalian amati, ya, bagian mana yang perlu kalian tanyakan atau saya jelaskan ulang. Tidak perlu difoto, ada tim. Kalian mengamatinya di tim ya. Ya. Saya di Zoom sih nanti, jadi ketika kalian sedang tanya ya, Zoom-nya saya tinggalkan. Oke, semuanya selesai. Oke ya. Ayo selesai. Nanti bisa dilanjutkan. Oke ya. Oke, semuanya selesai. Sekarang saya mau tanya, sekarang hari Selasa, tanggal 15 bulan 11 tahun 2000. Berarti Selasa kita anggap sebagai hari kedua, ditambah tanggal 15, berarti 2 tambah 5, 7, 7 tambah 1, 8 tambah 2, 10, ya. Karena 10, nah, kelompok kita ada 6, berarti dikurangi 6. Berarti yang maju kelompok 4, berarti kelompok 4 tadi kelompoknya Arifin. Kelompoknya Syahrini kan tadi kan Najwa, Pak Budi, terus Agnes.
Buasalosa. Syahrini, baru terakhir Puan Maharani. Oke. Terakhir kelompok Puan Maharani itu berarti kelompok dia. Berarti kelompoknya Arifin. Oke, silakan. Kelompok apa tadi? Buasalosa, silahkan maju ke depan. Presentasi, ayo. Ayo sejatinya, ayo. Ayo. Ayo kelompok Arifin, ayo. Enggak apa-apa, belum selesai, enggak apa-apa, nanti bisa dilanjut. Oke. Atau berani maju, atau kelompok yang sudah selesai maju dapat tambahan poin. Gimana? Ini tadi kan berdasarkan undian kelompoknya Buasalosa. Berarti gimana Buasalosa saya tawarkan maju atau menyelesaikan dulu? Nah, kalau udah cukup jelas kan berarti oke, maju silakan. Oke ya. Kelompoknya Buasalosa yang maju, jadi kelompok yang menawarkan diri tadi nilainya dipending. Oke. Nah, kok anggotanya 3? Kan paling tidak host yang 3 anggotanya berapa? 6. Cuman 6 kan? Berarti ada 1 notulen, 1 pembuka acara atau hostnya. Berarti yang lain maju semua. Kalau enggak berarti nilainya yang enggak maju nilainya. Oh iya, kemudian hidup muda hanya sampai hipotesis. Jadi ini belum saya tahu. Saya tadi mana aja? Hanya sampai hipotesis. Pinjam. Oke, silahkan. Silahkan. Saya mengamati dari samping. Bukan mestinya sampai kerajaan untuk melakukan penilaian. Tapi karena saya ya sering nyambi, Bu Anggre juga sering nyambi, banyak yang ditinggal. Jadi kemudian hidup muda hanya sampai hipotesis. Oke, yang jadi notulen siapa ini? Penulisnya. Oke, Indah boleh duduk sambil mencatat jalannya presentasi, silahkan. Ini sudah saya kirim juga. 1 aja. Pembawa acaranya siapa? Oke. Oke. Semuanya menyimak ya. Nanti kalau ini gini. Ini nanti kalau yang bertanya dapat poin. Hari ini saya batasi cuma 3 penanya aja karena waktu kita banyak. Ya, 3 penanya. Oke, silakan. Terkait dengan jalur rempah. Jalur rempah ini baru peta konsep, ya. Jadi ini baru peta konsep. Jadi kalian diminta untuk mencari sendiri, ya. Materi ini kalian mencari sendiri dengan peta konsep seperti ini, ya. Nah, silakan kalian pelajari dulu. Saya tak mengikuti Zoom kurang paling nggak lama lagi lah. Kayak ngapa, Pin? Gabung tak, Pin? Apa-apa. Oh, tidak nyambung ya, Tewas. Saya menayangkan PowerPoint tadi. Teori Nusantara menyebutkan bahwa nenek moyang berbeda dari sendiri bukan dari luar. Teori ini juga didukung oleh beberapa ahli seperti Mulyani, Kera, dan Jack Crawford. Teori ini mengatakan bahasa Melayu merupakan bahasa yang kerajaan sendiri. Selain itu, ada juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan turunan dari Homo sapiens dan Homo Pajagan. Selanjutnya ada Taiwan yang mengatakan out of Taiwan.
Out, keluar, of Taiwan. Out of Taiwan. Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 1500 sampai 5000 lalu sekitar tahun 2500 sampai 2006 mereka melakukan migrasi ke Indonesia lewat Sulawesi dan akhirnya menyebar berbagai pelosok Nusantara. Oke, sudah. Silahkan. Ada pertanyaan dari kelompok ini. Penanya akan mendapatkan poin. Ayo, silahkan ngacung. Ayo. Enggak. Ayo. Kok pada diem nggak ada yang bertanya? Pak, ada Pak, bubar Pak. Nggak ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya, ya. Saya mau tanya ya, boleh ya? Sekarang saya mau tanya ya. Kalau tadi dikatakan bahwa ada namanya teori out of Taiwan, itu kira-kira prosesnya seperti apa? Atau penjelasannya bagaimana? Yang bisa bantu jawab dapat poinnya lebih daripada sekedar bertanya. Ini teori out of Taiwan. Jadi dari konsep tersebut Out of Taiwan itu cari informasi. Penjelasannya bagaimana? Ya, nanti kalau saya masih ada waktu cukup menjelaskan ini ya nanti saya jelaskan. Oke. Apa Gimana? Ya? Siapa absen berapa? Ibu kemarin udah belum? Absen 26. Absen 26 berarti ya, ini kan Hafid. baru 4. Berarti sudah. Oke, Hafid. Sudah dijelaskan ini. Mana? Belum semua. Ya. Ya, memang saya kalau pembelajaran saya itu jarang ya saya menjelaskan ini, saya tanyakan ini langsung saya jelaskan dah. Saya pasti akan melempar pertanyaan untuk dijawab. Nanti setelah itu baru saya beri penguatan. Yang benar saya kuatkan, Oke, yang salah. berarti ini ya, tidak seperti teori Yunan ya. Kalau teori Yunan itu dari daratan ya, tapi ini dari Taiwan. Kalau saya ngomong terus, Kepulauan nanti malah atau Pulau tidur. Taiwan ya. Oke, Ya kan? aplaus buat Hafiz. Kayak sejarah nanti kayak didongeng. Oke, gimana? Mau diselesaikan atau sudah? Diselesaikan saja. Kalau diselesaikan saja, selanjutnya kelompok berikutnya. Oke, silakan ditutup. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok bahasa Losa. Oke, sekarang karena tadi sudah ada yang mencoba menawarkan untuk presentasi atau ada beberapa kelompok yang menawarkan presentasi. Ini karena menawarkan diri berarti mendapatkan poin plusnya tambah. Semuanya kan kalau presentasi kan poinnya lingkaran. Lingkaran berarti nilai umum, nilai standar. Berarti kalau mendapatkan poin plus berarti satu poin plus akan mendapat 3 poin angka. Oke. Oke, kelompok yang lain ada yang mau maju selain ditunjuk? Oke, silahkan kelompoknya Nova maju. Novia, kelompoknya Novia. Silakan kalau presentasi. Oke. Ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ini berarti tadi standar berarti nilainya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Absen berapa saja? Baik, dari file ini 19 31 32 maupun yang ini. 36 Windy
35, tapi 234. Ya, Kurang 1. 27. Oh ya, 27. Oke, pas. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Mau presentasikan? Ayo, kelompoknya Nena sudah perhatikan biar nanti ada pertanyaan. Kaukasoid. Tak kurangi poinnya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Siapa? Neza. Apa absen berapa, Za? Absen 30. Oke. Ayo, ras kaukasoid. Mungkin ini sesuai dengan oke. Bisa enggak? Hah? Oke, sudah. Masa nggak bisa? Kaukasoid itu kan termasuk ras yang berkulit putih, tinggi, besar, ya. Orang-orang India itu juga kaukasoid loh. Ya di Indonesia kan mayoritas di mana kira-kira yang ada di India? Berarti ada di Pulau Kenapa?
Gini saya jelaskan ya. Termasuk kayak Najwa Shihab itu kan ada sedikit unsur ras Kaukasoid seperti kelompokmu kan. Hidungnya agak mancung, ya kan? Terus tinggi, itu kan Kaukasoid itu bukan berambut keriting, yang berambut keriting itu negroid. Oke. Nah, berarti saya kan tadi mengatakan apa cluenya? India itu juga bagian dari ras Kauka. Berarti jejak-jejak India yang ada di Indonesia kebanyakan di Pulau Jawa. Oke ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Siapa ada? Nen ada pertanyaan, Nen? Dari tadi kok main HP terus. Oke. Oke ya. Oke, tidak ada pertanyaan lain lagi? Kelompok yang lain? Oke, cukup? Cukup? Oke, yang belum kelompok berapa? Ini mungkin saya ambil 3 kelompok saja karena waktunya mungkin hampir selesai. Oke, karena ada 3 kelompok yang pengen maju, sekarang perwakilan 3 kelompok gambreng. Ayo perwakilan Nen, jadi gambreng. Ayo perwakilan, gambreng lagi kita, jadi band seru. Ayo kelompok mana? Yang menang yang maju. Ayo. Oke. Om Pimpa Alayum Gambreng. Ayo terus. Oke. Kelompoknya Eki. Oke, kelompok 6, kelompoknya Puan Maharani. Oke, silahkan. Oke. Nanti sabar. Absen berapa saja ini? Absen 1, terus 3, terus 8, 1, 2, 3. 8 berarti Aurel ya? 16. 18. Eka Putra, Famelita, 18. 26. Hafiz, oke. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok Puan Maharani yang berapa? Di sini kami akan menganalisis teori yang paling mendekati kevalitan terhadap nilai-nilai Indonesia. Mas Eki, dari analisis yang kami temukan ada 4 teori yang mendekati kevalitan terhadap Indonesia. Salah satunya adalah teori Yulian. Teori ini menyatakan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Teori ini juga didukung oleh ahli yang udah jangan ganggu. Bangsa yang bersifat dengan patuhan dan kesempatan. Selain itu ada dari dan akan bisa mendukung teori ini. Yang kedua yaitu teori Nusantara, menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Kerat dan J. Crawford. Oleh teori ini dilandasi oleh beberapa argumen antara lain bahasa Melayu merupakan bahasa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dan kebudayaan sebelumnya. Teori
out of Taiwan. Out Out of Taiwan. Dalam teori ini dijelaskan asal usul bahasa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak, menunjukkan pendekatan filologi, linguistik. linguistik. Jelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Yang keempat adalah teori out of Africa. Ayo yang lain. Tahun yang lalu dari Afrika negara berupa jadi dengan analisis yang kita temui yang paling depan di kelompok dan berbeda yang adalah Afrika karena sudah dilakukan penelitian untuk pendekatan dan pendekatan genetika genetika adalah walaupun untuk manusia berdasarkan penelitian Kromosom. Oh, kromosom. Oke. Oke, silahkan ada pertanyaan untuk kelompok ini. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Ayo Nena, monggo. Bangsa Austronesia. Nena, absen Tironen. Mau dibantu kelompok Odi, silahkan. Oke. Jadi Austronesia itu berarti gabungan dari orang-orang kepulauan Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Mikronesia itu artinya kepulauan kecil. Polinesia itu ya daerah-daerah kepulauan besar di kawasan Asia Pasifik. Dan Melanesia itu adalah orang-orang dari kawasan Melanosoid atau Melayu juga. Oke ya. Oke, Odi absen berapa di? 33. Oke, Odi Alfater. Sudah plus 2. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah ya? Oke, sudah? Oke. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ayo beri. Oke. Oke, sebentar. Baru adzan, kita khidmat dulu, mendengarkan suara adzan dulu ya. Dan oke.
Oke. Sekarang mohon maaf yang belum presentasi, berarti masih ada 3 kelompok yang belum presentasi. Kita lanjutkan pertemuannya di pertemuan selanjutnya. Waktunya udah hampir habis. Untuk itu kali ini sebelum saya tutup, saya coba memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke ya. Nenek moyang bangsa Indonesia tadi sudah diungkapkan berbagai macam teori yang mendekati kebenarannya. Dan kalau kita mau melihat secara fisik, paling mendekati adalah dengan cara apa? Kita melihat fisik bangsa Indonesia. Berarti bisa melihat saya sendiri atau kalian. Nah, terutama di Jawa. Di Jawa itu mayoritas adalah keturunan orang-orang sesuai dengan teori Yunan, yaitu orang-orang Mongoloid. Walaupun terlepas nanti ada teori out of Africa, tetapi itu bisa kita ambil selain dari bukti genetika tadi yang sudah pernah dilakukan penelitiannya tadi. Nah, ini sebenarnya kita bisa merujuk bahwa secara umum kan kita di sini terutama ya, kita di sini. Kalau jelas Papua, jelas berbeda. Ya kan? Tetapi di sini saya melihat rata-rata, terutama kelas ini di Jawa Tengah, kelas ini saya melihat kayaknya kita ini keturunan orang-orang Mongoloid atau satu ras dengan orang-orang Cina, Agnes Monica. Walaupun ini bukan bermaksud kita namanya apa namanya menjadi apa yang chauvinisme atau istilahnya apa ya? Menjadi kata-kata yang anti rasis, bukan rasis, tapi pada dasarnya kita bisa melihat. Kalau saya segini, kalau saya sendiri segini ya, melihat saya ini percampuran dari berbagai macam ras. Itu saya bisa melihat dari asal usul nenek moyang saya, dari kakek, buyut, mbah dan sebagainya. Saya ini percampuran dari ras Eropa, Kaukasoid, orang Eropa, orang Cina, ya, orang India, ditambah juga orang Negro. Makanya hasilnya seperti saya. Orang India, saya ini dari India itu dari nama kakek saya yang namanya Sarju. Ya kan? Sarju. Ya kan banyak orang India namanya Sarju kan? Terus dari Cina itu dari mbah buyut saya namanya Li, marganya Li. Marganya Li. Nama panjangnya Li Ji Mah. Nah, itu Cina, itu Cina. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi setidaknya dari pembelajaran kita kali ini, nenek moyang kita ini siapa sih? Dengan kita belajar nenek moyang kita itu siapa, kita akhirnya tahu tentang akar diri kita. Dengan tahu akar diri kita bisa menjadi lebih bijaksana dengan cara apa? Kita bisa bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, ya, bahwa kita terlahir di dunia ini sebagai makhluk yang sempurna dengan berbagai kombinasi gen dan kromosom dari berbagai suku atau dari berbagai ras yang ada di dunia. Nah, yang tadi disampaikan kelompoknya Najwa Shihab, tadi ada ras di dunia diwakili oleh 3 kelompok ras, yaitu apa tadi? Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Itu ras utama manusia di dunia. Setelah itu berkembang menjadi berbagai macam ras karena apa?
adanya perkawinan. Oke ya, jadi dari situ kita akhirnya ya kurang lebih kita rasnya sama. Jadi kita tidak perlu melakukan bullying atau body shaming. Oke, itu saja. Nah, jadi sebelum saya akhiri perjumpaan kita kali ini, saya mengingat ada sebuah nasihat teman saya waktu saya berada di Pulau Nias, saat itu mewakili kampus saya untuk penelitian tentang angka partisipasi kasar pendidikan. Jadi di situ dia mengatakan, dia berdasarkan gurunya bilang ke teman saya, dia bilang ini, ilmumu sejauh matamu memandang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana biar kalian selalu belajar dan banyak mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga apa? Pandangan kita luas. Makanya ada istilah buku adalah jendela dunia. Maka untuk itu harapan saya kalian banyak-banyak literasi. Oke ya? Itu aja pesan saya. Sebelum saya akhiri perjumpaan kita kali ini, kita tutup dengan doa. Karena tadi yang membaca doa itu sudah saya. Kira-kira ada yang mau mewakili saya untuk memimpin doa? Siapa? Kalau pada nggak ada ya sudahlah, saya pimpin sendiri aja lah ya. Oke. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Selamat beristirahat karena sudah jamnya istirahat dan waktunya sholat juga. Jadi silahkan istirahat. Oke, ketemu lagi minggu depan dengan temanya adalah corak perkembangan kehidupan manusia praaksara. Oke ya. Oke, silahkan.